Halo sobat-sobat otomotif, ketemu lagi dengan saya mekanik pemula. Oke, hari ini kita coba mau bercerita sedikit tentang tata cara penggantian kanvas rem, ya, kanvas rem pada rem tromol. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas tentang mengganti kanvas rem belakang, ya, mengganti kanvas rem belakang pada sepeda motor ya edisi tromol lah pastinya, ya. Ada Supra, ada Revo dan lain-lain, ya. Oke, pada video kali ini kita akan coba bahas secara detail tentang SOP penggantian kanvas rem, ya. Kenapa yang dibahas adalah SOP penggantian kanvas rem? Karena sebenarnya kualitas servis itu adalah seberapa persen SOP itu dijalankan. Semakin tinggi persentase SOP itu dijalankan, maka semakin baiklah kualitas servis. Contoh, SOP penggantian kanvas rem itu ada 15 poin. Ketika 15 poin itu kita jalankan, maka harusnya kualitas servis yang kita lakukan atau kualitas penggantian kanvas rem yang kita lakukan adalah kualitas terbaik. Di sisi lain, dari 15 SOP itu bisa jadi 10 SOP kita jalankan, penggantian sudah berjalan dengan normal. Itu ya kan pada dasarnya, tapi hasil yang didapatkan belum tentu secara maksimal. Ya, jadi untuk melakukan pekerjaan penggantian kanvas rem itu sebenarnya ya kemungkinan semua orang bisa, ya, semua, tapi nggak semua orang bisa mengerjakan 100% SOP itu dijalankan gitu. Jadi pada video kali ini kita coba ulas, ya, bagaimana SOP atau poin-poin mana yang sering ditinggalkan atau yang diabaikan lah sama mekanik-mekanik. Jadi untuk mekanik pemula nih nggak boleh kalah, ya. Jadi mekanik pemula harus jadi mekanik yang profesional juga. Pertama, kendorkan mur as roda, lalu lepaskan mur as roda. Kemudian kendorkan mur penyetel rem. Tekan pedal rem untuk melepas tangkai rem dari join piece atau bagian penghubung. Kendorkan mur penahan panel rem. Kemudian lepaskan bautnya. Kendorkan mur penyetel rantai, yaitu dengan cara menahan mur 12, kemudian mengendorkan mur pengunci yang ukuran 10, kemudian lepaskan murnya. Lepaskan as roda. Untuk mempermudah pelepasan, dibantu dengan cara mengangkat sedikit roda sambil digerakkan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu lepaskan roda, kemudian lepaskan panel rem, lalu lepaskan kanvas rem dan pegas kanvas rem. Kendorkan mur dan baut pengunci lengan rem, kemudian lepaskan bautnya, lalu lengan remnya dilepas. Setelah itu lepaskan indikator keausan rem, lalu poros bupungan dilepaskan.
Gosok bagian dalam tromol menggunakan kertas pasir. Lalu bersihkan tromol. Untuk pemasangan, yang pertama, pasangkan seal debu. Sebelum memasang seal debu, lebih dahulu oleskan oli mesin. Selanjutnya, pasang as bubungan. Namun, sebelum memasang, oleskan lebih dahulu grease pada as bubungan. Setelah itu, pasangkan as bubungan, lalu pasangkan indikator keausan rem. Pada pemasangannya, perhatikan tandanya. Kemudian, pasangkan lengan rem. Perhatikan tanda pada lengan rem, yakni ada tanda titik. Pastikan tanda titik di lengan rem sejajar dengan tanda titik pada ujung poros hubungan. Pasang baut pengunci lengan rem. Kemudian pasang murnya lalu kencangkan. Setelah itu, kencangkan mur atau baut pengunci lengan rem menggunakan kunci torsi. Pasang pegas rem pada kampas rem. Lalu, kampas rem pasangkan pada panel rem. Pastikan posisi kampas rem pada panel rem sudah duduk dengan baik. Pasang panel rem pada tromol. Lalu, pasangkan roda pada sepeda motor. Masukkan as roda sambil menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan untuk mempermudah pemasangan. Jangan lupa pasang bos as roda. Setelah itu, pasangkan mur as roda. Pasang baut penahan panel rem. Kemudian, pasangkan murnya. Pasang pegas pada tangkai rem. Kemudian, pasangkan join piece atau bagian penyambung. Lalu, tekan pedal rem sehingga tangkai rem bisa masuk pada bagian penyambung. Lakukan pengukuran kekendoran rantai roda dengan cara mengukur menggunakan mistar baja pergerakan rantai saat ditekan ke bawah dan saat ditekan ke atas. Kemudian, pastikan kembali indikator posisi as roda sebelah kiri dan kanan seimbang. Kencangkan as atau mur roda menggunakan kunci torsi sesuai dengan spesifikasi sepeda motor. Lalu, kencangkan mur penahan panel rem dengan menggunakan kunci torsi. Lakukan pengencangan sesuai dengan standarnya. Untuk pengencangan mur penyetel rantai, lakukan dengan cara menahan mur 12 lalu mengencangkan mur 10. Lakukan penyetelan rem. Kemudian, pastikan gerak bebas pedal rem sesuai dengan standarnya. Lihat buku pedoman reparasi untuk menentukan gerak bebas pedal rem. Periksa fungsi sistem rem, yaitu dengan cara memutar roda lalu tekan pedal rem. Apakah sistem rem bekerja dengan baik? Oke, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya buat mekanik-mekanik pemula. Sebab walaupun kita sebagai mekanik pemula, kualitas servis yang kita lakukan itu harus lebih-lebih, kalau bisa ya, bisa melebihi daripada mekanik-mekanik yang sudah berpengalaman. Karena pada prinsipnya bukan pengalaman yang menjadi faktor utama dari sebuah kualitas servis, melainkan seberapa besar persentase SOP itu dijalankan. Ketika 100% SOP itu dijalankan, apakah itu dilakukan oleh mekanik pemula ataupun mekanik senior, ya pada prinsipnya hasilnya akan sama. Bahkan mekanik-mekanik yang sudah sering mengerjakan pekerjaan seperti itu kadang malah malas mengerjakan SOP tadi.
yang justru hasil kerjanya akan sedikit lebih rendah kualitasnya. Jadi tetap semangat buat mekanik-mekanik pemula. Kita harus selalu optimis bahwasanya kita bisa menjadi mekanik profesional nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Salam otomotif, salam mekanik pemula. Sekali lagi semoga ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya.